Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kalamullah dari kelas IF 18A. Di sini saya akan memenuhi tugas sistem mikroprosesor, yaitu presentasi tentang prinsip kerja interface. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja interface, yaitu interfacing, USB port, serial port, dan parallel port. Interfacing adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik membangun komputer dengan perangkat alat elektronika lainnya. Sistem komputer yang berpusat pada pemroses utama memiliki kemampuan yang berasal dalam memecahkan masalah, tetapi tidak ada manfaatnya tanpa menghubungkan dengan peralatan lainnya. Kita tidak dapat langsung menghubungkan pemrosesan utama dengan peralatan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Terdapat beraneka ragam peralatan piranti yang memiliki metode operasi beragam. 2. Laju proses transfer data dalam piranti seringkali lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer data pemrosesan utama. Piranti seringkali menggunakan format yang berbeda dengan pemroses utama. Jadi tidaklah praktis untuk menghubungkan mikroprosesor secara langsung dengan piranti yang ingin dijalankannya. Diperlukan suatu teknik untuk mempertahankan proses utama dengan di dunia luar. Teknik ini tidak dapat dijalankan melalui satu perangkat lunak berupa program, yaitu suatu prosedur tertentu untuk menjalankan piranti. Dalam dunia komputer, program ini dikenal dengan drive atau installer. 2. Perangkat keras berupa IC, chipset onboard, dan card. B. Ruang lingkup interface. Interface bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan disiplin ilmu komputer lainnya, yaitu 1. Elektronika analog dan digital. 2. Mikroprosesor. 3. Organisasi. 4. Arsitek komputer. 5. Komunikasi data. 6. Pemrograman. Nah, yang kedua yaitu USB port. USB adalah port yang diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu metode kecepatan penuh 12 Mbps dan kecepatan rendah 1,5 MB/s. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 MB/s yang dikenal sebagai metode kecepatan tinggi. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebuah alat transceiver mengirim sekaligus menerima, baik untuk host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru dikenalkan, yaitu USB function. Yang dimaksud adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan port USB, yaitu kelebihannya kecepatannya lebih tinggi, fleksibel dalam penggunaannya, 3. Diterima pasar secara luas. Kekurangannya 1. Panjang kabel USB maksimalnya hanya 15 kaki atau 4,5 meter. Kedua, penggunaan handycam atau webcam terhubung ke komputer tidak bisa jauh dari komputernya atau perangkat-perangkat lainnya. Yang 3, modem menggunakan USB untuk terhubung ke komputer juga tidak bisa jauh dari USB. Padahal dengan kabel UTP jaraknya bisa ratusan meter. Nah, seperti ini gambar USB port komputer. 2. Serial port. Serial port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port seri, merupakan port pada personel komputer berfungsi mentransmisikan satu bit informasi pada satuan waktu. Dalam serial port, pengiriman informasi tidak memungkinkan untuk melakukan secara banyak sekaligus. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan pemindahan data, biasanya serial port bekerja seri. Misalnya komputer 1 dan komputer 2 untuk menggunakan port serial
sekarang ini sudah berkurang. Penggunaan dari port serial terus tergantikan oleh port USB dan firewire. Sedangkan untuk jaringan networking, fungsinya sudah tergantikan oleh port Ethernet. Seperti berikut beberapa fungsi dari serial port, yaitu menghubungkan antara peripheral alat komputer lain dengan motherboard, fungsi antara mouse dengan motherboard, menghubung antara modem dengan motherboard, dan mentransmisikan informasi-informasi berupa bit-bit dari mainboard ke perangkat lainnya. Ada dua jenis komunikasi data melalui serial port, yaitu sinkron dan asinkron. Satu, sinkron, yaitu komunikasi data di mana clock bersamaan yang dikirim dengan data. Asinkron, clock tidak dikirim secara bersamaan, melainkan dibangkitkan pada masing-masing pengirim dan penerima. Kelebihan dan kekurangan port serial yaitu pada komunikasi kabel yang panjang, masalah kabel los tidak akan menjadi masalah besarnya daripada menggunakan kabel paralel. Dibutuhkan jumlah kabel yang sedikit. Kekurangannya yaitu port serial jauh lebih lambat dari port paralel. Port serial ini terkesan lebih rumit daripada port paralel. Dan sekarang sudah jarang piranti yang menggunakan port serial. Seperti ini gambarnya. Tiga, port paralel atau biasa disebut dengan bahasa Indonesia adalah paralel port, merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, memindahkan informasi dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port seri. Port paralel biasa dikenal dengan printer, port, atau synchronic port. Fungsi port paralel ada sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, zip drive, beberapa scanner, soundcard, webcam, gamepad, joystick, program EEPROM, peralatan SCSI, melalui adapter paralel ke SCSI, percobaan dengan TL12 driver, dan eksternal CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronik. Port paralel untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Port ini sering dipakai untuk menghubungkan printer, disk eksternal, atau tape magnetic backup. Kelebihan dan kekurangan port paralel yaitu proses pengiriman data lebih cepat. Sistem ini lebih efektif transmisi data yang memiliki jarak yang tidak terlalu jauh. Data yang dikirim sekaligus, misal 8 bit secara bersamaan. Kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan port serial. Kekurangan paralel adalah masalah half duplex. Kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data adalah kabel yang sama. Karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel yang lebih banyak. Yang ketiga, kekurangannya itu masalah skew effect yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada tempat yang tuju dalam waktu yang tidak bersamaan. Ini gambar port paralel. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.